Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini masih membahas bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan materi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada beberapa prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, di antaranya yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Hal ini tercantum di dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini tercantum di dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Kita lihat dulu demokrasi Pancasila. Yang pertama, menggunakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengakui hak milik perorangan. Kedua, setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi liberal. Yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi dan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Yang kedua, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ketiga, memisahkan kehidupan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Keempat, keputusan diambil oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Kita lihat juga demokrasi sosialis. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Keempat, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Cara pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dua. Yang pertama, secara langsung. Contohnya, pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan kepala daerah dan wakilnya, serta pemilihan kepala desa. Secara tidak langsung. Contohnya, Lembaga Perwakilan Rakyat bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mengisi kekosongan anggota MPR karena anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang kedua, mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu. Yang ketiga, mengisi keanggotaan DPD. Yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara lengkap. Yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Azas pemilu di Indonesia. Pertama, langsung, artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum,
Artinya, semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Ketiga, bebas. Artinya, semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk membentuk pelaksananya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Keempat, rahasia. Artinya, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Kelima, jujur. Artinya, dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, adil. Artinya, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.